kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan rapat Pak Suheri dari Komisi D dan Pak Camat, Pak teman-teman kepala desa, dan yang saya hormati juga PPS dari Komisi Desa Pak Amdoni dan Pak PKSK Pak Haji. Yang saya tanyakan Pak, desa itu sudah berkali-kali suruh mendata, ada SISDIGIS apa ya? Iya, kayak ya. Cuma untuk kades ini apa-apa kayak terus ada Reksosek. Desa Dono kebetulan ada 2.600 kakak yang menjadi ekstrim itu, datanya ada 1.600 kakak. Orang mungkin ya Pak Amin. Ya, setelah di Reksosek dan hasil FKP-nya itu insya Allah sampai menurun berapa 44 ya 10%-an Pak. Kemudian yang saya tanyakan lagi, kapan sih hasilnya Reksosek, dan sampai sekarang kan masih terus-menerus ada bantuan terus, dan bagaimana menghapus orang yang sudah dapat bantuan dari seminggu yang lalu, seminggu lagi ada lagi, dan kemudian nanti ada lagi, padahal itu mampu, kemudian yang tidak mampu selalu usul benar-benar yang tidak mampu, sampai ke rumah yang tidak layak huninya, ada yang sampai roboh. Alhamdulillah sih ada yang tersolusikan dengan pihak ketika seperti Basnas, tapi masih banyak Pak yang memang tidak tepat sasaran, tapi bantuan terus mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang dikatakan oleh beliau Pak Ratman, bahwa kepala desa itu tahu persis terhadap masyarakatnya, baik yang miskin maupun yang tidak miskin. Salah satunya juga permasalahan yang sudah disampaikan Pak Arsiti, betul Pak, itu memang jadi kendala. Salah satunya adalah kepala keluarga di dalam satu rumah itu bisa 3, bisa 2. Ini yang menjadi salah satu mungkin penambahan dari apa yang naiknya di PKS. Untuk itu, ini untuk memperkuat hasil FKP, kami sampaikan bahwa saya optimis bahwa hasil Reksosek yang sudah kita laksanakan insya Allah turun Pak. Karena kami tahu persis, kami sebagai fasilitator menekan kepada seluruh RT. Saya pernah bilang Pak, nekolo pada meloburi dosa. Apa sampaikan yang ada di lapangan, apalagi didukung oleh para kepala-kepala desa. Untuk itu, insya Allah kita bersama-sama untuk mengawal FKP itu, dan saya optimis pasti turun Pak, insya Allah. Amin. Itu mungkin dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjadi resiko Pak, seorang kepala desa sudah akan berubah. Pasti. Warganya tekanan dari kantor bisa jadi berasa. Alhamdulillah itu badannya dia ini 5 kiloan. Artinya warganya tekan, orang sebagian mau neuyo dan terlalu di 5 kilo. Insya Allah akan dibantu dengan aspirasinya panjenengan. Doakan dulu kita jadi lagi semua. Ya, tapi bukan cuma-cuma, dengan syarat saya minta diperbanyak padat karyanya. Pasti itu akan bersiko nanti pada tahun 2024. Walaupun aku disebut dengan dia desanya ya, pasti yang sudah resiko. Pasti mau kalau disebut, bahwa ini disebut. Berarti dasarnya sudah besar. Iya. Desa mana ya? Saya korban itu. Masyaallah. Itu saja Bapak Dewan dan Ibu Dewan. Mungkin kalau diperhatikan bahwa kepala desa bukan di Kecamatan Kesugiarto, tapi se-Kabupaten Cilacap. Teman-teman saya yang akan menjadi besok kelompok dari masyarakat, pasti ini Pak yang sering terkomplain itu Pak. Pak Bulbudin bisa dipedot GPN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dari anggota DPRD Komisi D Cilacap dan rombongan dan hadirin yang berbahagia. Ini langsung saja Bapak, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Rois dari Dinas Sosial dari DPS. Yang kemarin memang masing-masing daerah tidak dilaksanakan untuk proses. Memang kalau
menurut saya kan selalu mengawal khususnya di desa kami. Kategori orang miskin kalau di daerah Karangjenggol Pelanjan itu dengan nilai orang miskinnya itu sekian persen tadi yang disampaikan, dan di Karanganyar Selarang itu yang miskin rendah, menurut saya itu dari Pak sangat masuk akal. Karena menurut saya yang namanya orang miskin kan karena pengangguran tidak kerja Pak. Karena di Selarang Karanganyar itu rata-rata warga masyarakat kan pada kerja di PLTU, di Pertamina, dan itu ya mungkin bisa mengangkat derajat masyarakat yang dulu dan miskin karena kerja menjadi ekonominya bagus. Tapi kalau di daerah Karangjenggol, daerah Pelanjan kan daerahnya mungkin petani atau pegunungan yang mungkin penghasilannya mungkin juga tidak seperti yang di PLTU, karena orang kerja, orang miskin karena pengangguran Pak. Tapi selalu pemerintah memberikan bantuan bentuknya makanan, uang. Kenapa tidak menggali bagaimana agar masyarakat kesugihan kerja kabeh dari dulu? Malah justru diberikan kepada masyarakat per bulan 300.000. Terus ada yang dikasih telur sama beras. Kenapa tidak dicarikan solusi untuk kerja di PU, jadi cleaning service, membersihkan jalan atau membersihkan drainase atau got-got yang berlumpur baru dikasih duit. Berarti itu kan setiap hari kalau kerja. Tapi kalau sifatnya bantuan kan hanya 300.000 satu bulan, malah justru menurut saya tidak menjadi orang itu menjadi ekonominya kuat. Dan menurut saya itu yang salah siapa lah, saya juga tidak akan itu salah siapa. Cuma menurut saya secara pribadi saya juga tidak setuju dalam hal itu. Karena masyarakat miskin itu karena pengangguran. Tapi kalau dikasih kerjaan dari cleaning service, Pertamina, semen, PLTU, kan itu setiap hari dapat duit. Nilainya memang saya tahu bicara standarnya 100.000 per hari. Kalau kerja 1 bulan kan 3 juta. Sedangkan bantuan 1 bulan 300, malah khusus ada yang dikasih telur sama beras, sehingga tidak bisa mendidik warga masyarakat kita yang mesti menjadi yang ekonomi yang minimal layak lah, subsidi amel gitu Pak. Saya rasa itu yang disampaikan, tapi saya juga saya sangat sependapat dengan sosial. Saya rasa kerjanya sangat maksimal dan tidak mengada-ada. Saya rasa itu macam saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta rapat, saya asisi mulai bisa live. Akan sedikit menjawab apa yang tadi bisa saya sampaikan oleh Pak Dewan. Kenapa data data kemiskinan setelah FKP itu naik? Kalau menurut pengamatan saya itu justru kemarin waktu reksosek itu kewenangan penuh diberikan kepada ketua RT. Itu ya Pak Mas Gus. Maka kami hanya mengawal, tidak bisa ibaratnya mempengaruhi hasil dari FKP tersebut. Sementara yang saya tahu itu bisa kelar. Begitu ketua RT itu tahu bahwa itu adalah pendataan kemiskinan, itulah apa yang disampaikan oleh Mas Gus, maka berbondong-bondonglah untuk menjadi kere-kere kata bersama. Ya, dan kemarin perkara nikah Mas, keluarga ya, berarti kakak nikah ya. Nah itu yang menyebabkan naik, karena di tempat saya saja banyak orang yang baru menikah, rumahnya masih satu, terus bareng sama orang tua, itu banyak. Dan itu otomatis masuk menjadi miskin, minimal miskin. Kalau dikatakan tidak miskin, tidak mungkin upah pun tidak punya. Itu setahu saya begitu Pak. Ya. Kemudian tadi menarik yang kedua harapannya Setelah reksosek, ya. Ini hasilnya untuk dengan DTKS yang sebelumnya ini ada perubahan atau seperti apa? Kalau perubahan, ya. Saya gini, si A tadinya masuk DTKS, ya. Tapi setelah reksosek kemudian itu tidak masuk. Ya. Gitu. Nah ini yang faktanya itu seperti apa ya? Fakta DTKS setahu saya itu justru banyak yang tidak masuk sini kalau di lain. Ya, banyak yang tidak masuk. Karena memang faktanya
di DTKS itu pada orang kaya tapi masuk DTKS. Ya, ada beberapa. Berarti itu sudah tidak masuk lagi gitu. Iya. Dan setelah untuk rekonstruksi juga belum final, jadi kami belum mencermati data. Maaf karena belum final maksudnya. Itu Pak Dewan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat pimpinan rapat dan yang menghormati peserta rapat, saya Kepala Desa Nanti. Ini beberapa pengalaman saya kaitan dengan bantuan BPNT yang dulu itu berupa barang, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan protein nabati serta mineral. Biasanya itu beras, telur, daging, buah atau sayur, atau lain. Tapi sekarang bantuan kan berupa uang. Itu menurut saya itu sangat kurang efektif karena saya melihat itu benar-benar melihat kalau yang laki-laki yang ambil pasti buat belanjanya rokok. Nah itu kan sangat tidak menjadi uang. Mohon kalau bisa untuk diusulkan kembali lagi ke semula, kaitan dengan KPN kan bisa memilih kaitan dengan agen-agennya. Mau lanjut di agen mana yang memang harganya sesuai dengan harga pasar dan kualitasnya bagus. Dan yang kaitan menerima juga benar-benar harus diseleksi karena di tempat saya ada benar-benar dia orang yang mampu. Kalau panen aja jual padinya pakai truk, punya traktor dua dan anaknya juga mampu. Tapi itu orang tua dan anaknya sama-sama menerima. Cuma kebetulan di keluarga orang tuanya itu ada yang sakit. Tapi memang benar-benar mampu. Kaitan dengan aset tanahnya itu luar biasa. Karena dulu-dulunya itu orang tuanya memang mampu. Mungkin itu usulan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mikir sebagai murid teman yang ibaratnya ini itu ya mungkin tidak ada yang namanya warga konak-konak mau kepala desa ada. Misalkan di situ dia cemburu ya kan karena menerima bantuan sekarang tidak ya bunek nanggur itu dong ya warga ini dong ini mana dong buat di situ yang lain. Ya, jadi kami kira karena ini sedang diurus oleh pemerintah, marilah kita bismillah. Ya, asalkan yang miskin yang tidak miskin tahu semua apa namanya. Kayak manusia bukan orang banget ya kan. Nek jangan orang ngerti pantas orang banget ya kan. Orang paham. Karena orang kadang-kadang miskin apa orang kayak gitu untuk itu. Mari kita bersama-sama kita sukseskan sukses ini dan insya Allah para warga masyarakat ya di desa manapun nangkono kayaknya orang asing mutu-mutu mobil kurang nggak ada misalkan biaya kan nggak ada yang misalnya itu dia. Untuk itu sekali lagi terima kasih ini juga kepada semua saja kita sukseskan ya program ini ya mudah-mudahan saja nanti apa namanya kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan membaik orang ini nak ngomong yang lupa lagi mas. Padahal manusia ini ngomong jangan dipotong-potong ya. Jadi sebenarnya masih dari polisi ya. Demikian bila itu video media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.